Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitria Nurin dengan NIM 2317020062. Saya akan mereview sebuah penelitian untuk tugas Big Data dan Machine Learning yang berjudul Implementasi Algoritma Decision Tree C45 dan Support Vector Regression untuk prediksi penyakit stroke. Nah, yang pertama itu data mining adalah proses pengumpulan informasi dan data penting dari sejumlah besar data yang perlu diekstrak untuk mengubahnya menjadi informasi baru yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, hasil laporan ini mengidentifikasi pengidap penyakit stroke pada variabel yang didapati dan menganalisinya memakai algoritma data mining decision tree C45 dan super vector regression. Dalam menggunakan algoritma decision tree C45, maka akan menghasilkan output tambahan berupa sebuah grafik pohon keputusan di mana terdapat alur dalam memprediksi. Nah, selanjutnya bagian metode penelitiannya itu, metode ini berlangsung berbagai tahap proses. Nah, pengumpulan datanya juga ditujukan untuk penerapan dan menganalisis kadar yang ditujukan untuk mengolah data dengan membagikan data yang sudah diproses. Nah, dengan langkah ini selanjutnya adalah mengeksplorasi model mengubah nilai parameter selama pelatihan data. Perancangan model algoritma super vector regression dan decision tree C45 yang dibangun akan digunakan untuk memprediksi data pasien stroke berdasarkan parameter yang diberikan. Ada juga akuisisi data yang memiliki 12 fitur, yaitu ID, gender, age, hypertension, heart disease, merit, work type, residence type, terus smoking status, dan stroke. Nah, selanjutnya itu ini adalah tabel 12 fitur yang baru saja disebutkan tadi. Nah, yang pertama itu tahapan penelitiannya itu yang pertama mulai, yang kedua akuisisi data, yang tiga processing. Setelah processing masuklah ke spreading data. Nah, dari spreading data itu ada dua tahap, yaitu decision tree C45 dan super vector regression. Nah, setelah yang tahap kedua itu masuklah bagian performance, terus evaluasi dan selesai. Bagian pre-processingnya itu yang pertama cleaning data. Proses ini menghilangkan noise dan data yang tidak relevan atau tidak konsisten disebut pembersihan data. Kalau cleaning data yaitu membagi data menjadi dua bagian, satu digunakan sebagai data pelatihan dan yang lainnya digunakan sebagai data uji. Nah, di sini ada juga beberapa rumus dalam menggunakan decision tree pada penyakit stroke. Nah, ada juga beberapa tahapan pada algoritma decision tree C45 sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan dataset pelatihan. Yang kedua, tentukan akar dari pohon keputusan. Yang ketiga, hitung gain. Rumusnya sebagai berikut pada gambar. Nah, yang keempat itu prosedur untuk setiap cabang terpenuhi ulangi pada langkah yang kedua. Nah, yang kelima itu proses partisipasi pohon keputusan berakhir ketika semua cabang node N mendapatkan kelas yang sama. Nah, bagian hasil pembahasannya itu setelah dilakukan pengujian dua algoritma, yaitu algoritma super vector regression dan decision tree C45, menghasilkan prediksi kasus pada pasien stroke yang berbeda. Pengujian ini menggunakan 5.110.000 dataset dengan 12 fitur dari dataset yang tersedia. Setiap bagian data diuji kepada semua data tersedia, lalu mengukur hasil tes dan menghitung kesalahan untuk menentukan tingkat akurasi dalam memperbaiki pasien stroke. Di sini ada juga tabel dari dataset yang digunakan. Yang pertama itu dataset pada tabel pertama, yang sebelum data dianalisis. Pada proses ini dilakukan tahap pre-processing data, yaitu penghapusan yang bernilai kosong atau nol dan transformasi data agar menyesuaikan dengan kebutuhan algoritma. Nah, yang tabel kedua itu bagian pre-processing data.
Pada tabel ini, setelah data melakukan tahap pre-processing ke dalam bentuk yang tepat, data tersebut berjumlah 5.110 transaksi dengan 12 fitur. Selanjutnya adalah melakukan implementasi model algoritma support vector regression education tree C45. Nah, ini adalah gambar pohon keputusan algoritma di Education Tree C45. Yang di sini berarti hasil penelitian dilakukan dengan splitting data 70 per 30 terhadap 5.110 dataset pasien penderita stroke yang diperoleh dari Kaggle Open Datasets dengan menggunakan algoritma super vector regression dan Decision Tree C45 dan menyatakan bahwa algoritma Decision Tree C45 sangat bagus dalam memprediksi dataset penyakit pasien stroke karena ini adalah nilai root mean square error yang dihasilkan sebesar 235 di mana lebih kecil dibandingkan hasil algoritma supervector regression yang menghasilkan root mean square error sebesar 3.999. Algoritma dikatakan baik dan akurat dalam memprediksi data jika nilai non-root mean square error yang dihasilkan mendekati nilai 0. Nah, demikian hasil dari analisis mereview penelitian kali ini untuk tugas Big Data dan Machine Learning. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.